Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Filia Mayesti dari kelas 2K Manajemen. Di sini saya akan membahas tema 11 yaitu Human Capital. Langsung saja kita mulai. Human Capital. Apa itu Human Capital? Human capital adalah sumber daya manusia atau karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak hanya tergantung kepada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya tersebut. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, yang kedua, perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu. Dan 4 hal ini semua dimiliki atau dikendalikan oleh pegawai itu sendiri. Human capital memiliki peran yang besar dalam keberhasilan perusahaan. Pentingnya human capital bagi perusahaan terletak pada kontribusinya dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Karyawan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan target. Namun, jika human capital diabaikan, maka perusahaan dapat mengalami dampak buruk, seperti penurunan produktivitas, kualitas, dan kinerja. Lalu selanjutnya, peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Lalu yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Lalu yang terakhir aset tak berwujud, seperti modal organisasi, alia bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Selanjutnya, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi juga perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu disebut 5B. Apa itu 5B? Nah, 5B yang pertama yaitu buy atau membeli. Mengganti SDM yang sudah lama dengan SDM yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Lalu B yang kedua adalah build atau membangun. Membangun investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, borrow atau meminjam. Meminjam penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja yang baru. Lalu yang keempat, bunch atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Lalu ada bind, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital ada 3 tingkat. Yang pertama, activity level, functional level, dan strategic level. Activity level yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Lalu yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi. Misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Lalu strategic level,
yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kolektif. Dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. See you next video.